saya Ripati Manune. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pemeriksaan lab hematokrit. Jadi hematokrit di sini adalah bagian pemeriksaan untuk mengukur perbandingan jumlah sel darah merah dari total keseluruhan volume darah. Selanjutnya ada nilai normal hematokrit. Jadi nilai normal hematokrit biasanya bervariasi tergantung pada jenis kelaminnya. Biasanya pada jenis kelamin wanita itu berkisar sebanyak 37-40%, sedangkan pada pria sebanyak 40-48%. Kemudian ada kondisi hematokrit rendah. Jadi rendahnya kadar hematokrit juga ini bisa mengidentifikasikan masalah kesehatan seperti anemia. Adapun beberapa kondisi yang dapat memicu anemia itu yang pertama ada zat besi. Zat besi ini diperlukan untuk memproduksi hemoglobin, sehingga kekurangan zat nutrisi ini bisa menyebabkan anemia defisiensi zat. Kemudian itu yang kedua ada vitamin B12 atau asam folat. Jadi vitamin B12 atau asam folat ini juga penting untuk pembentukan sel darah merah. Kemudian kekurangan zat tersebut juga bisa dapat menyebabkan anemia. Kemudian itu ada gangguan seperti leukemia atau limfoma. Jadi leukemia atau limfoma ini dapat mempengaruhi produksi sel darah merah seperti gangguan autoimun, lupus atau artritis reumatoid. Ini juga dapat menyebabkan sistem kekebalan yang dapat menyerang sel darah merah. Nah, kemudian di sini ada kondisi hematokrit tinggi. Jika hematokrit tinggi, ini bisa mengindikasikan bahwa jumlah sel darah merah dalam darah lebih tinggi dari normal. Hal ini dapat terjadi pada kondisi seperti dehidrasi, masalah ginjal, penyakit jantung, atau kondisi seperti polistemia vera, di mana tubuh memproduksi terlalu banyak sel darah merah. Masuk ke pemeriksaan laboratorium yang kedua, yaitu pemeriksaan laboratorium dari hipertiroid. Nah, hipertiroid atau hipertiroidisme adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid, yaitu triodotironine atau T3 dan tiroksine atau T4 secara berlebihan. Nah, perlu diketahui, hormon tiroid dalam tubuh berperan sebagai pengendali proses metabolisme seperti mengatur suhu tubuh, mengelola nutrisi pada makanan menjadi energi, serta mengendalikan denyut jantung. Bila kadar hormon tiroid dalam tubuh melebihi batas normal, maka proses metabolisme menjadi bekerja terlalu cepat. Analisis pemeriksaan laboratorium pada penyakit tiroid merupakan salah satu langkah penting dalam mendiagnosis dan mengelola gangguan tiroid. Selain itu, pemeriksaan antibodi tiroid juga sering dilakukan untuk mendeteksi adanya penyakit autoimun yang menyerang kelenjar tiroid, seperti penyakit Hashimoto atau Graves. Melalui analisis ini, dokter dapat menentukan apakah pasien menderita hipotiroidisme atau kadar hormon tiroid rendah, atau hipertiroidisme atau kadar hormon tiroid yang tinggi. Nah, serta merencanakan pengobatan yang dapat untuk mengendalikan kondisi tersebut. Nah, selanjutnya, berapa sih nilai normal dari hipertiroid? Nah, nilai normal hormon tiroid adalah 0,4 sampai 4,0 mikro UI per mili untuk TSH dan 4,4 sampai 12,5 mikrogram untuk FT4. Nah, apabila hormon tiroid berada di atas atau di bawah nilai normal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa hormon tiroid mengalami gangguan hipertiroidisme atau hipotiroidisme. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Hasanah Yahya dengan NIM 811423151. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan lab hipertiroid, yang dimana kondisi hipertiroid rendah adalah kondisi di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid untuk mendukung fungsi tubuh. Yang pertama ada gangguan metabolisme, kedua gangguan kardiovaskular, ketiga masalah sistem saraf, keempat gangguan pencernaan, dan kelima masalah kulit, rambut, dan kuku. Selanjutnya, kondisi hipertiroid tinggi adalah kondisi di mana kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid yang mempercepat metabolisme tubuh. Yang dimana yang pertama ada gangguan metabolisme, kedua gangguan kardiovaskular, ketiga masalah sistem saraf, keempat gangguan pencernaan, dan kelima masalah otot dan tulang. Hai, perkenalkan saya Rahmawati Podoyo dengan NIM 811423033. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan laboratorium trigliserida. Nah, trigliserida itu apa? Trigliserida adalah jenis lemak yang ditemukan dalam darah. Trigliserida terbentuk dari lemak yang kita konsumsi atau makanan dan digunakan tubuh untuk energi. Mereka terdiri dari 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Kadar trigliserida diukur melalui tes darah
dan merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan metabolik seseorang. Kadar trigliserida ini diukur melalui tes darah untuk menilai konsentrasi trigliserida dalam tubuh. Saat tubuh mengonsumsi lebih banyak kalori daripada yang digunakan, kelebihan kalori diubah menjadi trigliserida dan disimpan dalam sel lemak. Jika kadar trigliserida terlalu tinggi, ini dapat meningkatkan resiko gangguan metabolik. Tubuh mendapatkan trigliserida dari berbagai sumber makanan seperti mentega, minyak goreng, daging berlemak, keju, krim, gula, dan alkohol. Lemak dari makanan yang dikonsumsi akan dipecah dan diubah menjadi energi. Jika tidak langsung digunakan, lemak ini disimpan sebagai trigliserida dalam sel-sel lemak. Saat tubuh membutuhkan energi tambahan, trigliserida yang tersimpan dalam sel lemak akan dilepaskan untuk digunakan sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah nilai normal trigliserida. Kadar trigliserida normal dapat bervariasi berdasarkan laboratorium dan pedoman yang digunakan. Namun secara umum, kadar trigliserida dikategorikan sebagai berikut. Kadar normal itu di bawah 150 mg per desiliter dan batas tinggi ada di 151 sampai 199 mg per desiliter dan tingginya itu mencapai 200 sampai 499 mg per desiliter dan yang sangat tinggi itu melebihi dari 500 mg per desiliter. Untuk mengetahui kadar trigliserida diperlukan tes darah. Sebelum menjalani tes, tenaga kesehatan biasanya menganjurkan puasa selama 8-12 jam agar hasilnya lebih akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfiranda Omo dengan NIM 811423013. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi trigliserida rendah. Kondisi di mana kadar trigliserida dalam darah berada di bawah batas normal. Trigliserida adalah jenis lemak lipid yang ditemukan dalam darah dan tubuh menggunakannya sebagai sumber energi. Di mana kondisi trigliserida rendah jarang terjadi dan biasanya tidak menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Namun, pada beberapa kasus, trigliserida rendah dapat berkaitan dengan masalah medis lainnya, seperti yang pertama ada malnutrisi atau kekurangan gizi, di mana kekurangan makanan yang kaya akan lemak sehat dan dapat menyebabkan kadar trigliserida rendah. Yang kedua ada gangguan tiroid, di mana aktivitas tiroid yang berlebihan dapat menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Yang ketiga ada penyakit hati. Beberapa gangguan hati bisa memengaruhi metabolisme lemak dan menyebabkan kadar trigliserida rendah. Yang keempat ada penyakit genetik. Beberapa kelainan genetik langka dapat menyebabkan kadar trigliserida yang sangat rendah. Yang terakhir ada diabetes, di mana penyakit seperti diabetes tipe 1 yang tidak terkontrol dapat menyebabkan trigliserida rendah. Nah, di sini kadar trigliserida yang rendah tidak perlu dikhawatirkan karena jika tidak disertai dengan gejala-gejala lainnya. Namun, jika trigliserida rendah disertai dengan masalah kesehatan lain, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi trigliserida tinggi. Kondisi trigliserida tinggi itu adalah kadar dalam darah yang melebihi batas normal. Trigliserida itu sendiri merupakan jenis lemak yang dibutuhkan tubuh untuk energi. Namun kadar yang tinggi dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit, contohnya penyakit jantung, penyakit hati berlemak, pankreatitis, dan sindrom metabolik.